Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nawasil darsana fi kitab mutammimatil ajurumiyah fi ilmi arabiyyah. Al-an wasalna ila bab al-mubtada wal khabar. Babil mubtada wal khabar, kama qultu lakum bi anna al-mubtada labudda an yakuna ma'rifatan, labudda hadha. Nah, limadha? Li'anna al-khabar alladhi yukhbir 'anil mubtada, na'am, labudda an yukhbir 'anil ma'rifah. Labud an yukhbir 'anil ma'rifah. Na'am. Li'anna al-ikhbar 'anil nakirah hadha ma fihi faidah. Ma fihi faidah. Naam. Walidzalika la budda an ya'ti al-mubtada ma'rifatan. Lakin hunak ahyanan ya'ti al-mubtada nakiratan. Hadza ityan al-mubtada nakiratan la syakka wa la raib yukhalifu al-asl, yukhalif hukm al-asl. Naam. Walidzalik bawabahu an-nuhat bi al-bab ismuhu bab musawwigh. Musawwigh al-ibtida' bin nakirah. Naam, musawwigh bimana alladhi yujawwiz al-ibtida' bin nakirah. Musawwigh itu adalah ya perkara-perkara yang membolehkan mubtada itu dimulai dengan nakirah. Ya, perkara-perkara yang membolehkan na'am untuk dimulai dengan nakirah. Jadi tidak boleh nakirah asalnya gitu ya. Karena nakirah itu majhulah. Enggak mungkin kita nahkum alal majhul illa bil musawwigh. Nuwasil. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa la yakunul mubtada nakiratan illa bimusawwigin. Mubtada itu tidaklah nakirah kecuali dengan adanya musawwigh. Sebentar. Apa al-musawwigh? Al-musawwigh itu adalah bisababihi ya, atau sababun yujawwizul ibtida' biha. Nah, sebab yang membolehkan kita memulai mubtada dengannya. Apa? Wa huwa ifadah, yaitu adalah ifadah. Jadi bolehnya seorang memulai mubtada dengan nakirah dengan syarat ketika susunan mubtada khabar tersebut memberikan faidah. Artinya apa? Ketika kita dengar, kita memahaminya. Ketika kita dengar, kita dapat memahami mubtada yang dikhabarkan. Mubtada yang dikhabarkan yang dalam keadaan mubtadanya tersebut nakirah. Kalau tidak bisa dipahami mubtada tersebut dengan khabar yang ada karena mubtadanya nakirah, maka itu tidak boleh. Tidak boleh, na'am barakallahu fikum, untuk menggunakan mubtada nakirah. Bagaimana kita mendapatkan ifadah? Ya, mendapatkan, menjadikan yang nakirah itu menjadi ifadah. Ya, ifadah itu dengan beberapa perkara. Disebutkan di sini al-musawwighatu katsiratun. Musawwigh itu banyak sekali. Minha di antaranya, syuf, an yataqaddam ala nakirah nafyun aw istifhamun. Nakirah tersebut didahului penafian atau istifham. Syuaya, ikhwan. Nah, nakirah tersut didahului oleh penafian atau istifham. Sebentar, ini posisinya.
Baik. Contohnya apa? Ma rajulun qa'imun wa hal rajulun qa'imun. Nah, dengan sebab adanya ma nafi atau istifham hal yang awalnya mubtada nakirah itu tidak memberikan faidah, maka jadilah bisa memberikan faidah, ya. Jadi bisa memberikan faidah dan kita dapat memahami faidah tersebut. Oleh karenanya boleh kita memulai na'am mubtadanya dengan nakirah. Kalau didahului dengan nakirah, dengan nafi atau istifham. Karena ini dapat dipahami. Contohnya misalkan apa? Ma rajulun qa'imun. Ya, tidak ada seorang lelaki yang berdiri. Paham gak antum? Mafhum? Apakah ada lelaki yang berdiri? Paham gak? Paham. Tapi kalau kita katakan rajulun qa'imun, seorang lelaki itu berdiri, siapa lelakinya? Ya, lelakinya yang mana? Nggak bisa kita mengkabarkan sesuatu yang masih majhul, keadaannya masih majhul, orangnya siapa. Tapi kalau kita majhulkan, menakirahkan yang dia itu sifatnya penafian atau pertanyaan, bisa-bisa aja. Nggak ada orang laki diri, ya bisa. Ya emang. Gitu kan? Apakah ada lelaki berdiri? Ya nggak apa-apa kita tanya kayak gitu. Apa ya? Ifadah namanya. Nah, itu yang pertama. Wa qali ta'ala, Allah berfirman, ini syahidnya dalam Al-Quran, ilahun ma'allah. Ini istifhamnya istifham apa Abdullah? Abdullah, Cesar. Ayo Cesar. Naim. Hanif. Hah? Sebingkari. Baik. Rolai. Hah? Mingkari. Oke. Ini Al-Banjari, Rizky. Sama. Ini Rifai. Sama. Agong, sama. Orang anak nanya, ini istifham apa? Masa istifham sama? Nggak ada istifham sama. Tayyib, barakallahu fikum. Sahih, hadza istifham inkari. Kenapa istifham ini istifham inkari ya Rulai Al-Bimawi? Qarabta walam yakun. Nah, udah dikit lagi. Kenapa Ki? Oke. Mantul nih. Habis. Lianna hadza la yahtaj ilal ijabah. Hadza huwal jawab. La yahtaj ilal jawab. Al jawab la yahtaj ilal jawab. Syuf ikhwan, limadha hadha al-istifham istifham inkarian? Al-jawab la yahtaj ila al-jawab. Khalas. Naam. Artinya apa? Apakah ada ilah selain Allah, bersama Allah? Maksudnya tidak ada ilah bersama Allah. Ini enggak perlu dijawab. Hadza ma yusamma bistifhamil inkari. Hadza dhabitu dzalik. Istifhamul inkari dhabituhu ma bihaja ilal jawab. Barakallahu fikum. Nuwasil. Ala kullin hadza syahid
an-nakira mubtada sabaqahu al-istifham al-inkari. Walidzalika yujawwiz hadza bibtida'i bin nakirah. Nah, maksud. Wa yauma sebentar, salah ini. Wa minha di antaranya ya di antara musawigot syuaya. Antakuna mausufatan. Dia itu disifati. Ya. Nakirohnya dijadikan sifat. Nah, nakirahnya dijadikan apa? Sifat. Kenapa kalau dijadikan sifat dia musawik? Karena dia itu sifat itu ketika mensifati nakiroh dia memberikan faedah ikhtisos. Mengkhususkan yang sebelumnya masih majhulah, masih umum. Makanya ketika mubtada nakirah dijadikan adanya sifat, dia boleh kedepankan dimulai dengan nakirah. Karena yang majhulahnya, yang umumnya itu udah menjadi khusus dengan sebab datangnya sifat. Nah, nanti kalau di qatur nada itu ada lebih rinci lagi ya. Naam. Wala abadun mu'minun khairun. Walaupun di dalam Ibnu Aqil ya, Ibnu Malik ya mereka Allahumma illa syartuhu al-ifadah faqat ya. Syaratnya itu ya yang penting dapat memberikan faedah aja. Ya, mau dia apapun itu selagi memberikan faedah maka dia boleh memulai dengan nakirah. Kita kembali wala abadun mu'minun khairun, dan hamba yang beriman atau budak yang beriman lebih baik. Nah, sekarang di sini abdun mubtada. Kalau kita katakan cuma abdun dan budak itu lebih baik, yang mana? Dan memberikan faedah. Dia masih ijmali. Ya masih ya bukan mujmal juga ya, kalau mujmal istilah ushul fikih ya nggak benar gitu ya. Dia istilahnya masih apa? Masih belum jelas, masih umum, masih mutlak. Masih apa? Mutlak. Jadi belum bisa mengkhabarkan mubtada yang demikian. Ketika didatangkan sifat, pahamlah baru. Dan hamba yang beriman lebih baik. Nah, berarti dari kata mukmin ini mengeluarkan kafir, mengeluarkan yang lain-lain. Ya. Hadza min faidatin na'at wal man'ut. Idza kana al man'ut nakirah. Fa hadza na'at yukhassisul man'ut. Hadza kama dzakarahu al-Hattab fi hadzal kitab fi akhir insyaallah na'ti bih. Kemudian berikutnya wa min hadi antara al-musawwiq adalah antakuna mudhafatan. Nah, dia itu menjadi mudhaf. Menjadi apa? Mudhaf. Ya. Berarti mudhaf ilaihnya harus ahsan. Kenapa mudhaf ilaihnya harus nakirah? Limadza mudhaf ilaihnya harus nakirah? Kenapa, Ki? Ya karena kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah ya jadi ma'rifah. Bangun ya kawan, bangun. Ya kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah ya jadi ma'rifah mudhafnya. Antum lihat kan di antara faedah mudhaf ilaih, di antara faedah idhofah itu apa? Ketika mudhaf ilaihnya nakirah, maka mudhafnya ini takhsis, mengkhususkan, jadi maksus, terkhususkan. Ini juga sama, ya maksus bi mudhaf ilaih nakirah.
Jadi faedah mudhaf ilaihi nakirah itu taksis, ikhtisas, kekhususan. Tapi kalau umpamanya barakallahu fikum, kalau umpamanya mudhaf ilaihnya ma'rifah, maka mudhafnya dia mu'arraf bil mudhaf ilaihi, menjadi ma'rifah dengan sebab mudhaf ilaihi. Jadi gitu ya. Jadi faedah idhofah itu kita lihat mudhaf ilaihinya. Ini dari sisi makna. Ya, dari sisi sebagian makna. Itu di antara faedah mudhaf ilaihi. Nah, di sini dimudhafkan kepada nakirah. Dan mudhafnya tidak jadi ma'rifah. Kenapa? Karena setelahnya bukan ma'rifah. Tapi jadi makhsus, dikhususkan. Makanya apa? Masih boleh menjadikan mubtada yang nakirah karena telah dikhususkan dengan mudhaf ilaihi nakirah. Contohnya apa? Wa antakuna mudhafatan nahwa khamsu shalawatin katabahunallah. 5 salat yang Allah wajibkan kepada kita. Sekarang berikan faedah enggak? Nah. Ya. Bentar dulu ya. Lanjut ikhwan fillah ya. Jadi itu sebabnya ya. Kayak gitu. Kemudian berikutnya wa minha di antaranya an yakuna al-khabar zarfan aw jaran wa majruran muqaddamaini 'ala nakirah. Khabar mubtadanya harus zaraf atau jar majrur dalam keadaan dia dikedepankan di atas nakirah. Artinya dia khabar muqaddam nanti ya, yang berbentuk zaraf atau jar majrur. Nah, contohnya indaka rajulun wa fid dari imra'atun wa nahwu qawlihi ta'ala waladaina mazid wa ala absarihim gishawatun. Nah, muwasil. Wa ma sebentar salah. Nah, oke. Dan berarti telah selesai kita membahas al-musawwighat ya. Kita selesai membahas al-musawwighat allati tujawiz al-mubtada al-ibtida bin nakirah. Kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Mubtada itu ada yang sharih, ada yang muawwal bis sharih. Yang sharih udah kita bahas kemarin, sekarang muawwal bis sharih, dan muawwal bis sharih juga udah kita singgung kemarin ya. Kita katakan di sini waqad yakunul mubtada masdaran muawwalan min al wal fi'l. Terkadang mubtadanya itu bisa berbentuk masdar muawwal dari an bersama fi'ilnya. Ini namanya muawwal bis sharih. Naam. Nahwu contohnya wa antasumu khairun lakum ay shaumukum khairun lakum. Mafhum? Anda rasanya sangat wadih perkara ini. Sekarang pembahasan khobar. Nah, sekarang pembahasan khobar berarti kita telah selesai pembahasan mubtada. Sekarang membahas apa? Al-khobar. Wal khobar huwal juz'ul ladzi tatimmu bihil fa'idah ma'a mubtada. Khobar dia adalah bagian juz yang dengannya faedah itu akan sempurna bersama mubtada. Artinya apa? Mubtada itu akan sempurna faedahnya ketika adanya khobar. Ketika adanya apa? Khobar. Wa huwa qismani, khobar ada 2. Mufrad dan ghairu mufrad. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Fal mufrad contohnya Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna wa Zaidun akhuka wa ghairul mufrad. Ini insyaallah jelas ya. Maksudnya mufrad di sini adalah di dalam bab mubtada al-khabar ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah ya. Maksudnya khabar mufrad itu adalah khabar yang dia ma laysa jumlah wala syabihan bil jumlah.
Artinya walaupun khabarnya berbentuk isim musanna, jamak, mudzakkar salim, muannats salim dan semisalnya, dia tetap kita katakan khabar apa? Mufrad. Hakadha. Kama huwa wadih insyaallah taala. Wa ghairul mufrad, adapun yang ghairul mufrad, sebentar ya. Gerak. Adapun khabar yang ghairul mufrad, imma jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah wa imma syibul jumlah zarab atau jamak gitu ya. Kita lihat dulu di sini. Sebentar ya, ana lagi nganuin bayi nih. Imma jumlah ismiyah, ya dia bisa berbentuk jumlah ismiyah. Contohnya Zaidun jariyatuhu dzahibatun. Ya jumlah ismiyah berarti maksudnya adalah mubtada khabar. Khabarnya berbentuk mubtada dan khabar. Kalau kita rinci i'rabnya Zaidun mubtada awal marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Jariyatuhu mubtada tsanin marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Walahu dhamir muttasilun mabni ala dhamm fi mahalli raf'i ma fi mahalli jar mudhaf ilaih. Dzahibatun khabarul mubtada tsani marfu'un sampai akhir. Wal jumlatul ismiyah minal mubtada wal khabar fi mahalli raf'in khabar lil mubtada al awal. Khabar buat mubtada yang pertama. Paham ya? Wa qala ta'ala wa libasut taqwa dzalika khairun. Qul huwallahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Naam. Ini adalah berbentuk jumlah ismiyah khabarnya. Wa imma jumlah fi'liyah dan juga bisa dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nahu contohnya Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu wa qawlihi ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Ya, khabar dari rabbuk adalah yakhluqu ma yasha. Naam. Barakallahu fikum. Kalau kita i'rab ya rabbuk ya mudhaf ilaih. Mubtada. Al-waw ala hasabi ma qablaha. Rabbuk rab mubtada'un marfu'un ala madhafi dhammatu dhahiratu ala akhirih mudhaf. Lakaf dhamir muttasil mabni ala al-fathah fi mahalli jar mudhaf ilaih. Yakhluqu fi'lan mudhari'an marfu'un li tajarrud an-nasb wal jazim ala mutrafihi. Ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Wal fa'il dhamir mustatir fi jawaz taqdiruhu yaudu ala rabbuk. Wal jumlatul fi'liyah min al-fi'l wal fa'il fi mahalli rafa' khabar al-mubtada. Na'am. Ma hadha ma mawsul mabniun ala as-sukun fi mahalli nasb mudhaf fi mahalli nasb maf'ulun bih. Na'am. Yasha fi'l mudhari' marfu'un li tajarrud an-nasb wal jazim ala rafi' dhammatu ala akhirih. Kemudian fa'il dhamir mustatir fi jawaz taqdiruhu huwa. Kemudian barakallahu fikum asilah mausul Allahu a'lam mahdhuf wal jumlatul ismiyah min al-fi'l wal fa'il silah mausul la mahall min i'rab. Hadha huwa al-i'rab kamilan insyaallah. Lanjut. Berikut contohnya ada wallahu yaqbidu wa yabsutu. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Dia adalah khabar bentuk jumlah ism fi'liyah. Wallahu yatawaffal anfus. Insyaallah wadih. Ya, berarti kalau umpamanya khabarnya jumlah ismiyah ya kita silakan rujuk kepada bab mubtada khabar. Kalau khabarnya jumlah fi'liyah silakan rujuk kepada bab fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Mafhum ya? Paham?
Kemudian berikutnya masyibhul jumlah wa huwa syai'an dzarf wal jar wal majrur. Dzarf dan majrur adalah syibhul jumlah. Naam. Wa zarfu nahu Zaidun indak was-safaru ghadan wa qali ta'ala wa rakbu asfala minkum. Insyaallah wadih. Wal jar wal majrur Zaidun fid dar wa qali ta'ala walhamdulillah. Nah. Ada faedah tambahan? Faedah tambahan sebentar. Yang pertama, al-jumlatul khabariyah, jumlah yang dia sebagai khabar, baik dia jumlahnya berbentuk ismi atau fi'liyah, idza lam takun hiyal mubtada fil ma'na, kalau dia jumlahnya itu bukan makna daripada mubtada itu sendiri, fala budda min rabitin yarabituha bil mubtada, maka wajib adanya rabit, pengikat. Yang mana pengikat tersebut tujuannya untuk mengikat jumlah tersebut dengan mubtada supaya tidak ajnabiyah, ya, tidak ajnabiyah, tidak orang asing, supaya ada ikatannya di dalam jumlahnya. Nah, contohnya bagaimana Zaidun qama abuhu. Zaid qama abuhu, bapaknya berdiri. Bentar ya. Mahasil Zaidun qama abuhu. Zaid bapaknya berdiri. Robitnya di sini adalah ha pada kata huwa, ya, pada kata abuhu. Harus ada kayak gitunya, ya. Harus ada robit yang demikian. Zaid bapaknya berdiri. Bapaknya siapa? Hu kembali ke Zaid. Itu harus ada robit, itu namanya robit. Adapun idza kanat al-jumlah khabariyah hiya al-mubtada fil ma'na fala tahtaju ila rabit. Ya, ketika dia jumlah khabariyah adalah mubtada pada maknanya, maka dia tidak butuh pada rabit. Contohnya misalkan nutqi Allahu hasbi. Nutqi Allahu hasbi. Ucapanku yaitu adalah Allah hasbi, yang mencukupiku, ya. Allah adalah zat yang mencukupiku. Jadi nutqi itu adalah mubtada, Allahu hasbi adalah khabar, dan dia khabarnya fi nafsil ma'na, ya, fi nafsil ma'na, maknanya sama-sama baik, makanya dia nggak butuh dengan rabit. Nggak butuh dengan rabit, dan rabit itu ya khonifillah memiliki jenis-jenis. Rabit itu memiliki apa? Jenis-jenis. Ashharuha ma ya'ti, yang paling masyhur itu adalah berikut ini. Lanjut. Afwan ya. Kita lanjut. Rabit itu ada beberapa jenis. Yang paling masyhur adalah yang Ana sebutkan di sini. Yang pertama ad-dhamir. Rabit itu harus berbentuk dhamir. Yang pertama Zaidun qama abuhu. Contohnya adalah abuhu
Zaidun. Sebentar ya, ini anak udah rekam belum ya? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ulang ya. Yang pertama domir. Domir itu adalah robit. Alladhi yarbit bainal mubtada wal khabar. Contohnya Zaidun qama abuhu. Apakah harus ho? Enggak harus. Enggak harus dia berbentuk mudhaf ilaih kayak gitu. Terkadang dia bisa fa'il. Contohnya Rabbuka yakhluqu ma yasha, yakhluqu. Nah, dia rabitnya mana? Dhamir. Dhamir yang ada pada kata yakhluq. Dhamir mustatir fi jawazan takdir huwa kembali ke Rabbuk. Mafhum ya? Barakallahu fikum. Nuwasil. Yang kedua adalah al-isyarah ilal mubtada. Adanya isim isyarah. Yang ini isyaratnya kembali kemana? Kembalinya kepada mubtada. Nah, kembalinya kepada apa? Kepada mubtada. Aduh. Oke. Mana di sini sekarang? Gerah mulai angin. Contohnya walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dzalika khairun. Libasut taqwa mubtada. Dzalika khair adalah khabar. Khabarnya jumlah ismiyah dan rabitnya dzalik. Sebentar ya. Lanjut. Berikutnya adalah rabit yang ketiga, tikrarul mubtada bilafdhihi biqasdi tadkhimi aw tahqir. Ya, rabit ketiga adalah tikrarul mubtada. Kita ulang lafaz mubtadanya yang sama ya pada khobarnya. Al-haqqatu mal-haqqah. Zaidun ma Zaidun. Tujuannya apa? Biasanya tujuannya at-tafkhim atau tahqir. Tafkhim itu menunjukkan makna yang besar, membesarkan suatu perkara. Maksudnya itu adalah perkara yang besar. Seperti halnya dalam Al-Quran, al-haqqah, mal-haqqah. Kalau tahqir biasanya ya soal mah soal, nadanya biasa gitu nadanya ya. Misalkan ar-riyadah, ma riyadah. Ar-riyadah, ma riyadah. Zaid, ma Zaid. Dan semisalnya gitu ya. Mafhum? Nah, itu diantara yang paling masyhur, diantara yang paling masyhur. Lanjut, wa masyibul udah ya itu ya tadi ya. Kemudian faedah berikutnya sebelum kita lanjut, tadi kan syarat faedah tambahan pada khobar berbentuk jumlah kan, ismi atau fi'liyah. Sekarang faedah syarat tambahan ketika khobarnya berbentuk zaraf atau jar majrur. Khobar bentuk zaraf atau jar majrur itu ada ketentuan juga ya kan. Apa ketentuannya? Dikatakan di sini ana tulis syartu sihhatil ikhbari bi dzarfi awil jar wal majrur an yakuna kullu wahidin minhuma tamman. Syarat sahnya mengkabarkan dengan zaraf atau jar majrur, setiap dari zaraf atau jar majrur yang jadi khabar itu harus tam. Apa tam itu? Yahsulu bil ikhbari biha faidatan atau faidatun. Mengkabarkan ya, kita ketika mengkabarkan dengan zaraf atau dengan jar majrur, maka dari pengkabaran tersebut akan terrealisasikannya faedah, sebuah faedah. Terhasilkannya sebuah faedah. Kalau umpamanya tidak terhasilkan sebuah faedah, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Contohnya apa? Zaidun indak, Zaidun fiddar, ini namanya tam.
kata yang bisa memberikan faedah. Lawannya adalah naqis. Lawannya adalah apa? Naqis. Maka naqis tidak bisa menjadikan khobar. Ya, tidak bisa menjadi khobar. Afwan. Contoh misalkan Zaidun bik. Zaidun bik. Hadza la yajuz an yakuna khabaran. Nah, karena Anda menghasilkan faedah. Lanjut. Berikutnya faedah tambahan di kitab yang kita baca. Kita antum melihat ke kitabnya. Kita melihat ke kitabnya. Wa yata'allaqu dzarf wal jar majrur idza waqa'a khabaran bi mahdhufin wujuban. Nah, ini faedah buat jar majrur lagi atau zaraf ya. Ketika zaraf dan jar majrur dia menjadi khabar, maka dia muta'alliqani bi mahdhufin wujuban. Memiliki ikatan kaitan dengan suatu perkara. Ya, dia memiliki suatu kaitan, ya berkaitan dengan suatu perkara, tapi perkaranya itu dihapus secara wajib. Dihapus secara wajib. Contohnya apa? Takdiruhu yang dihapusnya adalah kainun atau mustaqirun. Ya, kain atau mustaqir. Contohnya misalkan Zaidun fiddar. Fiddar ini sebenarnya bukan khabarnya, ya hakikatnya bukan khabar. Zaraf juga hakikatnya bukan khabar, ya tapi dia apa? Muta'alliqan bi mahdhufin khabar. Ya bi mahdhufil khabar wujuban. Berkaitan dengan suatu khabar yang dihapus secara wajib. Apa yang dihapusnya? Mustaqir atau kain. Jadi seakan-akan kita katakan Zaidun mustaqirun indak, Zaidun kainun fiddar, mustaqirun fiddar dan yang semisalnya. Nah, Hasyiah nomor 2, fala yajuzu idharuhu fil kalam wala budda min taqdirihi kaunan aman. Nah, artinya maksudnya dihapus tuh ya enggak boleh kita tampakkan yang ditakdirkan tersebut di kalam kita. Wajib kita apa? Takdirkan suatu perkara tersebut dengan makna yang umum. Ya, wajib kita hapus, enggak boleh kita tampakkan, dan ketika kita takdirkan wajib kita takdirkan makna yang umum, ya kaunan aman, makna umum. Seperti kain atau mustaqir atau hasil atau sabit dan seterusnya. Wala yajuzu taqdirul muta'alliq kaunan khassan, dan tidak boleh kita takdirkan muta'alliqnya dengan makna yang khusus. Ya. Kenapa? Seperti apa? Qaim, seperti qaim. Contohnya Zaidun fiddar, maksudnya Zaidun qaimun fiddar. Tidak boleh makna yang khusus menjadi takdir daripada muta'alliq yang dihapus. Wa jalis misalkan tidak boleh. Kenapa? Ya karena orang nggak tahu bahwasanya yang dihapus itu qaim, yang dihapus jalis, yang dihapus zahib, karena maknanya khusus. Nah, illa li dalilin yadullu alaina, makanya dikatakan kecuali adanya dalil, adanya petunjuk yang menunjukkan atas perkara yang dihapus itu adalah perkara yang maknanya khusus, bukan maknanya umum, baru enggak apa-apa. Ya. Karena kita tidak mungkin kalau umpamanya mentakdirkan makna khusus, kita nggak tahu bagaimana caranya gitu kan untuk mendapati makna khusus tersebut, dia adalah yang dihapus. Kecuali adanya petunjuk. Mafhum ya? Nah, pertemuan pertama kita cukup dulu, istirahat dulu. Jazakumullahu khairan katsira. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.